Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Hari ini adalah rakitan yang rekor di channel gue ya. Karena budgetnya tinggi banget. Waktu itu tertinggi di channel gue udah di 30 juta untuk rakitan i5 Gen 10 dan RTX 3060. Sekarang rakitannya adalah 33 juta untuk i7 12700 KF dengan RTX 3070 ya. Oke, sebelum lebih lanjut, gue jabarin dulu komponen-komponen apa yang dipakai di rakitan kali ini. Untuk casing di sini pakai Aigo Dark Flash DLM21 warna putih. Motherboardnya Z690M Aorus Elite AX DDR4. Prosesornya Intel i7 12700KF. RAM-nya Corsair Vengeance RGB Pro SL2x16 3600. Coolernya pakai MSI Macor Liquid C240. Storage pertama ada NVMe dari Lexar NM800 1TB NVMe Gen 4. Storage kedua hard disk WD Blue 2TB. Graphic cardnya pakai Zotac Gaming Twin Edge OC RTX 3070. Power supply-nya pakai Cooler Master V850 Gold versi 2. Fan-nya pakai Aigo Dark Flash DR12 Pro dan tambahan Techwear Flex ya. Untuk harga total dari rakitan ini adalah segini, 33.297.000 ya teman-teman ya. Oke, ini rakitan cukup gokil ya, nggak cuma dari speknya, tapi dari si orangnya juga menurut gue rada gokil ya. Jadi dia bilang pengen ngasih ini buat ceweknya, dan gue nggak ngerti cewek yang dia maksud adalah pacar atau istri, gue juga nggak mau tahu ya. Tapi kalau misalkan dia ceweknya adalah pacarnya, 33 juta dia ngasih ke pacarnya sebuah komputer. Gue ngerasa itu kayak gak masuk akal ya. Mungkin karena udah cinta atau sayang kayak gitu kali ya. Karena ini orang ya bisa nyari uang sebanyak itu terus ngasih ke seseorang yang disayangnya, nih buat lu gitu. Dan ini nanti rencananya PC-nya pengen LED-nya warnanya pink ya. Jadi inspirasinya itu dari rakitan yang Corsair kemarin putih sama pink, dia pengen hitam sama pink. Dia bilang ke gue pengen rakit budgetnya 17 sampai 20 juta. Tapi kayak dia pengen RTX 3070, pengen Mobo Z, pengen i7. Dan akhirnya budgetnya melar sampai 33 juta. Gue kan jadi bingung sendiri ya. Gue tanyain, bener ini lu mau 33 juta? Kan budgetnya kata lu 17 sampai 20. Nggak apa-apa, ayo. Katanya ayo. Ya udah akhirnya ini komponen akhirnya ada di sini ya. Dan si ownernya pengen dipanggil sebagai Om Burhan katanya. Gue gak ngerti katanya. Ntar kalau misalkan ada yang nanyain gue, katanya sebut aja saya sebagai Om Burhan katanya. Om Burhan yang mau ngasih PC buat ceweknya warna hitam dengan lampu LED pink katanya, gitulah ya pokoknya ya. Oke, speknya ini mau udah enak lah ya. Cewek main game dengan spek seperti ini, mau ngincer apa lagi? Gue pribadi yang pakai B550 sama 5600X 1650 Super aja udah puas banget ya. Mobo Z i7 KF tuh ya, RAM 32 GB, NVMe Gen 4 1TB, hard disk 2TB, VGA 3070, udah pakai water cooling, pakai flex. Ini rakitan lo udah cakep banget, udah puas banget lah ya. Bisa dibilang ini rakitan yang cukup best di channel gue ya. Dan mungkin teman-teman nanya, kenapa tetap pakai DLM21? Kenapa tetap pakai itu? Karena si ownernya pengen casingnya mikro, teman-teman ya. Jadi dia nggak mau yang ATX besar-besar katanya. Dia pengen yang ukurannya sedang-sedang aja, dan akhirnya dipilih lah DLM21, si casing kesayangan sejuta umat. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita rakit PC-nya menuju ke motherboard, prosesor, RAM, dan SSD. BTW, untuk prosesor, RAM, SSD, segelnya udah gue buka karena kemarin gue bikin konten unboxing ya. Pokoknya beberapa segelnya udah gue buka, gue bikin konten unboxing. So, langsung saja kita rakit PC-nya. Ini mumpung belum jam buka puasa nih, gue masih jam 4-an ya. Paling kita masang motherboard, buka puasa, baru lanjut lagi. Oke, mobile, prosesor, RAM, SSD ya. BTW teman-teman, ini gua beli komponennya itu tanggal 31 Maret apa 1 April gitu ya. Gua lupa. Pokoknya antara tanggal segituan lah ya. Jadi mungkin teman-teman nonton ini di tanggal 17 April. Harusnya tanggal 17 April ini.
Ya, jadi harganya mungkin di harga 17 April dengan harga pada saat gue bikin ini itu udah beda ya. Jadi jangan protes. Beda bang harganya bang, linknya bang. Jangan protes. Ya, saya sudah berusaha semampu saya, anjay. Oke. BTW yang rakit ini salah satu moderator juga di channel YouTube gue ya. Ya mungkin kalian ngeh, tapi mungkin kalian juga bakal tidak ngeh ya. Katanya jangan di spill orangnya. Ya udah, pokoknya cukup kasih tahu Om Burhan yang rakit PC buat ceweknya. Oke, fine. Bisa, gua mah mau identitas disembunyikan juga boleh. Stiker ini nanti ada di box prosesor ya. Kalau mau pasang sendiri aja Om. Sekalian masih puasa nggak guys? Udah bolong berapa? Ini gue baru hari pertama nih puasa nih. Baru day first gitu. Hari pertama puasa jam 4:30 sore. Saya belum beli buka puasaan karena Bogor hujan sangat deras sekali. Ini teh lancip anjir di sini, gue kadang suka susah masukinnya. Bener gini. Masuk ya. Oh iya, kalau misalnya teman-teman rakit pakai Mobo yang Aorus Elite atau Aorus Pro kayak kemarin ya, di pinggir sini mas ini ada plastik, nanti dilepas ya, jangan lupa. Tapi nanti yang ini gue akan lepasin ya, karena kalau sama ownernya malah jadi paciuh nanti. Alah ini segala jatuh atuh. Oke. SSD-nya BTW sudah Gen 4 ya. Gue belum coba Lexar, tapi setahu gue Lexar itu udah jos banget deh NVMe-nya. Up to 7000 Mbps cenah. Nanti kita lihat. Oke, sekarang RAM ya. Keren loh ini yang bagian slot RAM-nya ada aluminiumnya gitu di sampingnya. Khusus RAM selang-selingnya. Ding 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 ding. Vengeance RGB Pro SL DDR4. Oke. Oke, udah ya. Mobo, prosesor, RAM, SSD. Abis ini langsung aja pemasangan PSU dan harddisknya ya. PSU-nya langsung gua rapihin ya teman-teman, karena kalau misalkan ngeliatin proses ngerapihinnya kayak modular gitunya, itu bakal lama banget ya. Nanti durasinya lama, ntar malah protes lagi. Waktu itu aja gua lamain dikit bilang cepetin bang, cepetin gitu. Ya, kita langsung ke PSU dan harddisk ya. Intinya kalau misalkan nyolokin ke modular itu gampang lah ya. Oke, langsung kita ke PSU dan harddisk. Oke teman-teman, gue udah ngerapiin casing, ngerapiin harddisk sama kabel flex ya. Terus gue ngerasa kayaknya nggak usah dicepetin deh ya. Nggak apa-apa, ini juga kan nggak setiap kali gue rakit 33 jutaan ya. Momen-momen gitu, jadi yang modularnya gue tidak akan cepetin ya, karena gue juga ingat pada saat live si yang punyanya, si ownernya tuh pengennya nggak usah dicepetin gitu, jadi ya udahlah. Oke, jadi paling ini pertama gue harus masukin harddisknya dulu ya. Ini udah gue baut, jadi tinggal masukin ke dalam bracket tempatnya ya, atau kandang ya rumahnya. Nah, oke. Kita masuk empat-empatnya. Udah ya? Udah belum sih? Oh, udah. Sekarang obeng kita tutup. Kalau misalkan teman-teman ngerasa kelamaan, dicepetin aja videonya ya. Kecuali kalau kalian nonton premiere gitu. Soalnya permintaannya si owner tuh nggak apa-apa dilamain aja. Gue mau nonton sekalian nunggu buka puasa katanya. Oh ya udah. Atau mungkin buat teman-teman yang nunggu buka puasa, jadi
ada waktu ngabuburit. Oke, fine. Ya. Aduh nih. Ini kalau modular itu gue lebih saran ya teman-teman, pasang dulu ke sini ya. Pasang dulu ke sini, terus baru ke si casingnya. Nah, kita pilih yang mau dipakai apa aja. Oke. DR12 Pro itu kontrolernya Molex atau SATA ya. Jadi teman-teman harus hitung kayak SATA, Molex yang dipakai itu berapa banyak. Oke, ini Molex ya. Pisahin. SATA buat hard disk, buat water block, sama buat ya itu aja kali ya. 1 biji cukup kali ya. 1 biji cukup. Ini 24. Ini power kita pinggirin. Sama Molex nih ya. SATA, Molex. Terus ini CMPSU nih, CPU kita pakai 2 karena ada yang 8 pin, ada yang ada yang 8 pin 1, ada yang 4 pin. Jadi kita pakai dua-duanya. Oke, terus PCIe buat VGA kita memakai 2 ya. Karena kabelnya 2. 2 apa 1 ya? 1 guys. 1 sorry. 1. Kita berdiriin. Nggak usah kali, nggak usah diberdiriin juga nggak apa-apa. Ini dibuka. Jadi biar pada tahu nih, modular itu apa sih? Ini tuh apa sih? Jadi power supply modular tuh yang kabel ininya bisa dicabut pasang dan lu bisa pakai sesuai kebutuhan gitu. Jadi kayak yang nggak dipakai ya udah lu masukin aja ke dalam boxnya lagi gitu loh. Kalau kurang pasang, kalau misalkan kebanyakan masukin. Jadi dia bisa menghemat posisi di dalamnya. Tapi menurut gua kayak sama baik sih. Modular gak modular. Kalau gua pribadi rasanya kayak sama aja teman-teman. Oke. Nah, ini 24 pin ya. Dicolok ke sini. Ini tinggal tancep-tancepin aja teman-teman. Sampai klek. Itu lagi. Pluk sampai ngekunci. Nah, sampai kunci. Jangan sampai tidak terkunci. Terus ini buat PCIe VGA ya. Nah, jadi kita satu aja. Oke. Ini aja. Terus ini buat CPU. CPU rada ujung aja deh. Ini juga buat CPU. Ini yang kabel SATA gitu. Sama Molex. Akan klewer-klewer juga sih teman-teman. Ya. Ini paling gua rapihinnya rada cepet ya, intinya nyoloknya tinggal nyolok gitu aja ya teman-teman. Nah, oke, jadi teman-teman rapihin kabel sesuai yang dipakainya aja ya. Ini kebetulan tadi udah dapat velcro ya, jadi dirapihin langsung di situ. Terus ini colokin dari sekarang aja kabel flexnya. Nah, ini 24 pin sampai rapet ya. Terus yang CPU mana sih? Ini ya, ini yang CPU. CPU yang ada yang 4, ada yang 8. Jadi kita pakai dua-duanya ya. Soalnya di motherboardnya 4+8. Nanti ini kita pakai salah satu. Ini dicolokin. Bener kan 4+4? Nah, terus yang 2 biji ini buat VGA.
kita colokin juga. Mana sih atasnya teh mana? Nah, satu, terus satu lagi dicolokin. Ini kanan apa kiri nih? Suka ketuker. Di mana sih ininya? Oh, di sebelah kanan. Gue bingung sendiri anjir. Oh, gini. Bener toh? Nah, iya. Oke. Nah, kalau udah gini tinggal masukin ke dalam casing, lalu dibaut. Nih ada triki-triki juga ya. Wah, nggak muat dipentok sama hadis. Ya pokoknya ini gua akalin sampai bisa dibaut dah ya. Akhirnya dengan bersusah payah PSU-nya bisa masuk ke dalam casingnya ya. Jujur ini PSU itu plus minus teman-teman ya. Kalau yang non modular, yang kabel yang nggak bisa dicopot, menurut gue penataan kabelnya di bagian sini itu lebih enak ya, walaupun kabelnya kelihatan berantakan. Nah, modular enaknya tuh kita nyolok kabel sesuai yang kita butuhkan, tapi di bagian dalamnya gue masih kayak rada paciwah untuk ngerapihinnya no ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, bebas. Tapi power supply ini juga udah bener-bener bagus, gue nggak bohong ya, bagus banget loh. Harganya berjut-jut teman-teman, 2 juta harga PSU-nya. Ini sampai ke RTX 3080, setahu gue masih aman ya. 3090 aman gak ya? Gue rada kurang paham juga ya. Dan yowes, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya teman-teman, yaitu pemasangan motherboard ya. Ini ngebautnya kan daripada lama cepetin aja ya. Ngebaut mah ya gampang lah ya, ngebaut motherboard, oke? Motherboard udah, kita balikin. Kita akan nyolokin kabel-kabelnya ya. 24 pin, ini 8 pin, 4 pin, USB 3, front panel, audio, dan USB 2 ya. Oke, belum ada USB-C di casing ini. Oke, langsung kita colok dan pasang ya, karena di sini bakal paciwo banget kalau gue nggak cepetin. Bakal lama ini di sini ya. Jadi kita cepetin. Ya, kabel manajemen segini cukup lah ya. Nanti harusnya bisa ketutup, casingnya masih bisa ketutup, ada ganjelan di sini. Kemarin tuh gue bikin belok ke sini, tapi ya sekarang entah kenapa jadi alurnya malah ke sini, jadi ngikut ke sini. Nggak apa-apa lah, bisa diakali nanti, yang penting bisa ditutup casingnya. Nah, kita balikin. Gue udah ngeluarin kabel VGA juga ya. Sekarang kita masang fan ya teman-teman, 3 di depan, 1 di belakang, sekaligus ngerapihin sampai ke controllernya ya. Fan dan controller sudah, kita balikin dulu. Nah ya, cakep. Dan sekarang kita harus rakit water coolingnya dulu teman-teman ya. Nah, ini
Kita buka, kita rakit dulu ya. Kalau teman-teman ada yang pengen bang tutorial masang water cooling gimana, gue udah bikinin tutorialnya, lu tinggal cari aja, masuk ke playlist gue yang Gani GP tutorial. Oke, ini gue rakit, gue pasang ke apa tuh namanya tuh, motherboard ke casingnya ya, water cooling ke casing. Oke. Water cooling dan kabel manajemen udah ya teman-teman, cukup lah ya kayak gini, yang penting bisa ditutup, alurnya jelas ya. Oke, kita ke komponen terakhir sekarang, yaitu si GeForce RTX 3070. Niatnya pengen rakitannya rada lama tapi kayaknya ya nggak jauh beda lah ya, mirip-mirip kayak sebelumnya, nggak apa-apa lah, yang penting komponennya beda. Udah lama banget gue gak megang Zotac. Zotac tuh jos loh teman-teman, seriusan deh. Karena gue pribadi punya VGA Nvidia pertama itu Zotac 1650 Super. Oke, cakep. Bentar, ini gue rapihin dulu biar kagak paciwuh teman-teman. You know paciwuh? Siapa yang tahu paciwuh? Ayo komen. Oke, ini dia VGA-nya ya. Cakep banget Zotac tuh cakep banget kalau bikin desain. Sekarang obeng gue mana ya? Oke, ini ada. Amankan dulu. Cakep sekali. Kita naikin, udah mentok kan, udah ke atas. Oke, ini udah dikebawahin. Tuh yuk, kok nggak mau masuk? Nah, alhamdulillah, cakep guys. Ini dicolokin, kita baut dulu deh ya. Mana sih bautnya teh? Nah, kok nggak ada satu? Kita ambil baut untuk VGA dulu. Kita baut. Zotac itu distrinya teh Arta Raya setahu gue, yang megang bareng sama Deepcool sama Venom RX setahu gue itu ya. Apa PT Cahaya ya, gue lupa, tapi seingat gue Arta Raya garansinya. Oke, kita colokin siji. Ntar ini gue rapiin lagi temen-temen ya, jadi biar kelihatan rapi. Ini sebelah kanan guys. Ini satu. Terus ini dua. Ini kabelnya masih menyon-menyon, nanti gua rapiin pokoknya ya. Oke teman-teman. Males ini gak masuk-masuk. Dia tuh tempat nyoloknya nyungsep gitu, kenapa ke dalam. Terus ada water cooling ini, jadi ya hese. Allahu Akbar. Ini tangan gue tuh besar, jadi begitu deh. Sangat masukinnya ya. Masuk dong, Allahu Akbar. Nah gitu ya. Oke, habis ini kita langsung testing nyala ya. Ini gue rapihin dulu kabelnya biar nggak melewat, biar cakep. Oke. Sudah jadi, sudah cakep, sudah mantap, tidak usah lama-lama. Bismillah. Wih, cakep bro. Nanti ini saya akan coba setting warna pink ya. Nggak apa-apa, spek PC biasa aja.
Yang penting kabel manajemen nggak ada obat. Teret teret teret. Yang di TikTok udah pada buyar tuh, udah pada marah kalau gue pakai sound itu. Oke ya. Udah kebaca Mobo Z i7 12700KF, RAM 32 ya, nanti XMB dinyalain. Oke, harddisk kebaca, M.2 juga kebaca ya, 4x4. Oke, habis ini teman-teman akan ngelihat preview PC beserta testing-testingnya. Oke, mantap, saya mau install Windows dulu.